Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursania Salma. Di sini di mata kuliah Psikologi Abnormal, saya akan menjelaskan tentang gangguan mood, depresi, dan bunuh diri. Yang pertama ada gangguan mood. Pengertian gangguan mood adalah gangguan mood episode depresi merupakan penurunan mood yang mengakibatkan berkurangnya energi dan kehilangan minat dan kegembiraan dalam gangguan mood. Nah, dalam gangguan mood ini merupakan hal yang mengganggu untuk penderitanya karena berubahnya perasaan atau kondisi suasana hati yang berubah secara drastis. Terkadang orang dengan gangguan mood ini bisa sangat merasa bahagia, tapi kemudian dia sangat marah atau ingin menangis gitu. Dalam gangguan mood episode depresi ada gejala utama, ada 3 gejala utama, yaitu afek depresi, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah gitu. Selain itu juga ada gejala lainnya gitu, kayak konsentrasi berkurang, rasa kepercayaan diri juga berkurang gitu, selalu mempunyai pikiran rasa bersalah gitu, mempunyai rasa bersalah dan tidak berguna, atau juga kayak berkurangnya nafsu makan juga termasuk, atau bertambahnya nafsu makan juga itu termasuk gitu. Dalam gangguan mood juga memiliki kesinambungan dengan depresi gitu. Bahwasannya gangguan mood merupakan berubahnya suasana hati atau perasaan seseorang yang jika terus-menerus dan berkelanjutan akan mengakibatkan depresi gitu. Depresi yang mendalam dan berkelanjutan atau unipolar dapat mengakibatkan gangguan lain. Seperti pada gangguan bipolar terdapat perubahan suasana hati yang drastis gitu, atau marah menjadi sedih dan putus asa gitu. Yang kedua ada mood kronis. Gangguan mood kronis ini apabila penderita sudah mengalami gangguan ini selama 2 tahun dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, maka penderita dinyatakan menderita gangguan mood kronis. Nah, dalam gangguan ini ada juga yang dinamakan gangguan siklotimik, atau penderita sering mengalami berbagai periode mood tertekan gitu, dari hipomania atau peningkatan kondisi mental dan energi yang melebihi kondisi normal. Peningkatan kondisi psikologis dan energi ini dapat memengaruhi mood, pikiran, dan perilaku seseorang gitu. Mungkin seperti contoh, jika ia mengalami depresi, maka ia akan merasakan hipomania pula. Saat merasa depresi, dirinya merasa tidak mampu, namun ketika dirinya berada pada hipomania, ia akan merasa dirinya bahagia seperti terbang di udara gitu. Yang selanjutnya di sini ada gangguan mood dan kreativitas. Nah, terkadang orang berpikir bahwa mereka yang menderita gangguan mood tidak memiliki kreativitas karena mereka dinilai sakit, dan orang sakit tidak mungkin memiliki kemampuan untuk berkreasi dan memiliki aktivitas. Bahkan ada orang dengan gangguan depresi, mereka bisa mengekspresikan perasaan mereka lewat lukisan dan bahkan memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi gangguan mood dan kreativitas ini bahwasannya tidak semua orang yang mengalami gangguan mood itu ke negatif gitu. Bahkan ada beberapa orang juga yang mengalami gangguan mood itu, tapi dia bisa mungkin meluapkannya itu dengan cara kreativitasnya mereka gitu. Mungkin seperti contoh yang tadi, kayak ngelukis atau ngegambar atau gimana gitu kan, banyak gitu ya.
selanjutnya di sini ada gangguan mood dan emosi. Gangguan mood dan emosi, kesinambungan antara gangguan mood dan emosi sangat terlihat jelas. Karena apabila seseorang mengalami gangguan mood, seringkali emosi mereka menjadi terganggu dan mereka akan lebih cenderung terlihat sedih, menangis, dan kadang terlihat tidak bahagia. Studi mengatakan bahwa para penderita gangguan mood lebih sedikit ekspresi wajah yang positif seperti tersenyum atau tertawa. Nah, mungkin di sini kita juga sering gitu ya kayak mengalami mood jelek gitu ya, atau bad mood gitu. Hanya saja ketika kita masih bisa menanganinya itu tidak berbahaya gitu. Terus kadang kan kayak barusan dijelaskan gitu, katanya kalau lagi kena gangguan mood dan emosi gitu, emosi ya bisa jadi juga kalau kayak kalau lagi bad mood kita kadang ketemu orang juga kayak males senyum gitu, atau bahkan ketemu orang juga males gitu. Di sini orang-orang yang mengalami kecemasan dan depresi memiliki skor tinggi dalam pengurangan afek negatif gitu. Yang selanjutnya ada depresi. Yang pertama ada pengertian depresi. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat. Perasaan tidak berarti dan bersalah gitu. Menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera minat dalam aktivitas sehari-hari. Depresi seringkali berkesinambungan dengan berbagai masalah psikologis lain seperti serangan panik, penyalahgunaan zat, disfungsi seksual, dan gangguan kepribadiannya gitu. Nah, depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, bisa pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang gitu. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan gitu. Yang selanjutnya ada teori psikoanalisis depresi. Freud berpendapat secara tidak sadar kita menyimpan berbagai perasaan negatif terhadap orang-orang yang kita cintai. Orang yang bersangkutan kemudian menjadi objek kebencian dan kemarahan sendiri. Pemikiran Freud bahwa seseorang menjadi depresi setelah kehilangan orang yang dicintai secara sama, sangat banyak bukti yang mengidentifikasi bahwa depresi dipicu oleh berbagai peristiwa kehidupan yang penuh stres yang sering kali memicu peristiwa kehilangan. Nah, menurut teori ini, kemarahan orang yang ditinggalkan kepada orang yang meninggalkannya terus-menerus dipendam, berkembang menjadi proses menyalahkan diri sendiri dan depresi yang berkelanjutan. Beberapa peneliti menganalisis mimpi dan tes proyektif orang-orang yang depresi dengan pertimbangan bahwa hal itu merupakan darah mengekspresikan kebutuhan dan rasa takut yang tidak sadari gitu. Yang selanjutnya ada gejala-gejala. Nah, yang pertama ada gejala depresi pada fisik, gangguan pola tidur. Terkadang cenderung lebih banyak tidur atau kurang tidur gitu. Yang kedua, menurunnya tingkat aktivitas. Di sini menurun tingkat aktivitas, jadi yang kalau misalkan yang biasanya produktif kesana kesini tapi pas depresi itu murung aja, diem di kamar gitu kan, biasanya yang orang depresi seperti itu gitu. Yang ketiga ada menurunnya efisien kerja. Biasanya orang ini kerjanya bagus tapi ketika depresi dia biasanya kan pikiran gitu ya, jadi kadang tidak fokus gitu dengan apa yang dia sedang kerjakan. Yang keempat ada mudah merasa letih dan sakit, karena depresi merupakan sebuah pemikiran negatif sehingga apapun yang ada pada dirinya ikut terbawa negatif gitu. Jadi kalau apa yang kita pikirkan
ketika kita depresi itu semuanya jadi negatif gitu. Selanjutnya ada gejala depresi pada psikis. Yang pertama ada kehilangan rasa percaya diri. Orang dengan gangguan depresi akan melihat sekelilingnya dengan pandangan negatif. Gitu. Yang kedua ada sensitif. Penderita depresi sangat memikirkan banyak hal dengan pandangan negatif dan tidak bisa berpikir secara jernih. Ketiga, ada merasa dirinya tidak berguna dan merasa bersalah. Keadaan ini membuat mereka penderita depresi semakin merasa terpuruk, sehingga pemikiran irasional seperti ini muncul dalam pikirannya. Yang keempat, ada merasa terbebani. Depresi dapat dirasakan juga sebagai tekanan yang ditaruh pada seseorang, sehingga tak jarang orang dengan gangguan depresi merasa dirinya terbebani oleh pemikiran irasionalnya. Yang selanjutnya ada simptom depresi. Simptom depresi yang pertama ada simptom emosional. Perubahan perilaku yang terjadi secara drastis merupakan manifestasi dari terganggunya pemikiran dan perasaan seseorang yang terjadi secara terus-menerus hingga mengakibatkan depresi. Yang kedua ada simptom kognitif. Pemikiran yang kacau dan menganggap rendah dirinya sendiri hingga menyalahkan dirinya sendiri merupakan simptom yang dialami oleh penderita depresi. Nah, yang selanjutnya ada penyebab depresi. Nah, di sini penyebab depresi ada dua, ada faktor genetik dan faktor lingkungan sosial. Faktor genetik merupakan faktor yang berasal dari bawaan orang. Ketika seseorang dalam keluarganya memiliki banyak permasalahan dan ada riwayat bahwa orang tua mereka pernah mengidap gangguan depresi, maka kemungkinan orang tersebut akan mengalami hal serupa. Dan yang kedua ada faktor sosial. Faktor ini dianggap penyebab depresi yang berasal dari luar. Lingkungan sosial yang memberikan banyak pressure dan menambah banyak pikiran beban mereka yang tak terelakkan gitu. Yang selanjutnya ada bunuh diri. Pengertian dari bunuh diri menurut ahli MINS menyatakan bahwa banyak motif seseorang memutuskan untuk bunuh diri. Bisa saja berupa ekspresi rasa kekecewaan pada dirinya sendiri atau menjadi tanda atau aksi yang membuat orang lain merasa bersalah. Menurut Freud, bunuh diri dilakukan oleh seseorang karena ia merasa depresi akibat peristiwa masa lalu yang menimpanya seperti kehilangan orang tersayang. Nah, menurut teori sosiologis Durkheim, bunuh diri menjadi tiga, ada bunuh diri egoistik, bunuh diri altruistik, dan bunuh diri anomik. Nah, bunuh diri egoistik adalah bunuh diri yang dilakukan atas rasa bersalahnya dia kepada dirinya sendiri sehingga ia memilih mengakhiri hidupnya daripada harus menjadi beban hidup orang lain gitu. Jadi kadang kebanyakan bunuh diri egoistik ini mungkin seperti anak yang broken home gitu. Ada sampai yang awalnya emang dia kena gangguan mood, terus kayak mungkin nggak bisa mengontrolnya dan bisa juga bisa memicu depresi, dan ketika dia depresi tidak bisa mengendalikannya dan terakhir bisa jadi bunuh diri gitu. Dan selanjutnya ada bunuh diri altruistik, di mana ia bunuh diri dengan alasan orang lain, seperti dia rela mengorbankan dirinya untuk orang lain di hidupnya gitu. Jadi demi seseorang. Yang ketiga ada bunuh diri anomik. Ia melakukan bunuh diri karena alasan perubahan drastis yang menimpa dirinya sehingga ia belum siap akan perubahan tersebut gitu. Mungkin contohnya seperti yang mungkin seseorang gitu yang dulunya dia orang berada, punya ini, punya itu, tapi ketika semuanya hilang, semuanya
nggak ada, dia merasa depresi gitu. Jadi dia merasa tidak rela gitu atas kehilangannya. Nah, yang selanjutnya ada fakta-fakta bunuh diri. Yang pertama, ada pelajar yang mengalami stres atau depresi gitu. Nah, ini awalnya stres, tidak bisa mengendalikan stres, kemudian depresi, setelah depresi yang terakhir ya itu bunuh diri gitu. Yang kedua, laki-laki memiliki 4-5% kecenderungan bunuh diri lebih banyak daripada perempuan. Nah, yang mempunyai pikiran untuk bunuh diri itu kebanyakan laki-laki, lebih banyak 4-5% dari perempuan gitu. Yang ketiga, banyak sebuah perpisahan. Nah, mungkin perpisahan ini bisa ditinggal kematian atau perceraian atau ya perpisahan, semua perpisahan. Mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan, jadi seperti itu gitu. Yang keempat, bunuh diri terjadi setiap tingkat sosial manusia. Jadi enggak kalangan anak-anak saja, tidak kalangan remaja saja, tidak kalangan orang tua saja gitu, semua kalangan bukan pasti ya mungkin terjadi gitu. Cara yang selanjutnya ada cara mencegah bunuh diri. 1. Menanamkan pemikiran atau mindset bahwa segala permasalahan pasti ada solusinya. Yang kedua, bunuh diri bukanlah jawaban atas permasalahan. Yang ketiga, melakukan konseling bila dirasa memiliki tekanan yang sangat luar biasa dan tidak dapat ditangani. Yang keempat, ceritakan segala perasaan yang dirasakan. Yang kelima, menghubungi pusat pencegahan bunuh diri. Yang keenam, berkunjung ke psikiater atau psikolog untuk tindak lebih lanjut. Mungkin sekarang canggih gitu ya, mungkin jadi kayak di aplikasi juga kan ada ya, di beberapa aplikasi gitu kita bisa konsultasi via Zoom atau gimana, itu dimudahkan gitu sekarang. Jadi kalau misalkan emang ada yang merasa tidak nyaman atau gimana, itu bisa langsung cari di aplikasi gitu. Yang terakhir ada di kesimpulan, gangguan mood adalah perubahan perasaan atau kondisi suasana hati yang berubah secara drastis. Depresi adalah kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah. Bunuh diri adalah saat seseorang ingin mengakhiri hidupnya yang disebabkan oleh beberapa motif, diantaranya kekecewaan, perpisahan, kehilangan. Jadi intinya ketika kita mengidap merasakan gangguan mood, tapi kita tidak bisa mengontrolnya, kita tidak bisa menanganinya, dan itu bisa jadi memicu ke depresi. Nah, di dalam depresi juga, ketika di tahap depresi ini kita tidak bisa menanganinya dan kita tidak mencoba konseling juga, itu akhirnya bisa menyebabkan bunuh diri gitu. Jadi antara gangguan mood, depresi, dan bunuh diri itu bisa ya saling ini gitu, kayak saling nyambung gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang mau menambahkan atau menanyakan, ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Yang belum mengerti, ada yang belum mengerti, boleh didiskusikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.